Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baiti wa ila hadrati jami' khulafar rasyidin wa ila hadratil ulama amilin wa ila hadrati aulai talami masyariqi ila magharibiha barriha wa bahriha wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'il ulama'il amilin wa ila hadrati madahibil arba'a Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali wa ila hadrati Imam Ghazali Syekh Junad al-Baghdadi wa ila hadrati Imam Asy'ari, Imam al-Maturidi wa ila hadrati jami'i masasisi tambak beras khususan ila hadrati Mbah Wahab Sungguh, Mbah Amin, Mbah Fatah, Mbah Soeh, Mbah Siha, Mbah Abdul Jalil, Mbah Uthman wa ila hadrati jami'i masa sisi tebuirang Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahid Hasim, Gus Dur wa usulihim wa furuhim wa ila hadrati jami masa sedenanyar khususan ila hadrati Mbah Bisri Sansuri wa ila hadrati jami'i masa sisi Miftahul Fala wa ila hadrati masa sisi Al-Mimbar wa ila hadrati masa sisi Rajoso wa ila hadrati masa sisi Darul Ulum wa ila hadrati masa sisi Peterongan wa ila hadrati Jami'i Ustadi wa Asatidati wa khususan ila hadrati Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad Buhuria Jamal Qadir Jamaluddin Ahmad ke Mustaqim ke Salahuddin ke Jalil wa ila hadrati lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati wa khususan ila hadrati abi wa ummi jadi wa jadati wa ila hadrati nafasa wa ila hadrati kaidailami usub wa usuli wa buri wa ila hadrati jami talamidi fihajil ma'had lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli haulim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bi barakatil Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita tentang wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali dalam kitab Wasyatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi iki ku fasal siji fit du'ai ing dalam doa wal istighfar lan istighfar wal Qur'an lan maca Qur'an wasairil adkar lan sekarene pira-pira zikir. Fasal ini akan membahas tentang doa, istighfar, membaca Quran dan keutamaan zikir. Qala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ya Ali wahai Ali alaika netepono sapa sira biduai kelawan doa bainal adani ing dalam antarane adan wal iqamati lan iqamat fa innahu mongko satemene adan fa innahu mongko satemene doa badal adan wal iqamah bainal adan wal iqamah iku la yuraddu ora den tolak. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, kontinulah kamu berdoa di antara adzan dan iqamah. Jadi di antara waktu adzan dan iqamah itu, kata Nabi, doa seseorang tidak bakalan ditolak oleh Allah alias diijabahi. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, dada auta ing dalem nalikane ndonga sapa sira fabesut mongko jembaro sapa sira atau begaro sapa sira yadaka ing tangan sira hatwa sodrika manceri pundak sira atau dodoh sira wala tarfa'u halan aja ngangkat sapa sira ha ing yadak faqara sika ing dalem dhuwure sira-sira watu syiruh apa ini watu siro ini bisa batika kelawan tetap siro al yumna kang tengen watu siro itu menunjukkan begini Pak, tangan kanan begini. Jadi kalau kita terjemah, wahai Sayyidina Ali, ketika engkau berdoa, ya, angkatlah kedua tanganmu dengan cara membegarkan tangan di atas atau di sejajar dengan dada. Dan janganlah engkau berdoa dengan mengangkat tangan di atas kepala. Nah, pada saat berdoa dengan menjabarkan tangan dan mengangkat tangan di atas dada, tangan kiri membegar, tangan kanan menunjuk. Itu tadi yang disebut dengan watu syiru lan nunjuk sapa sira ila Allah marang Allah bisabatika kelawan telunjuk sira al yumna kang tangan. Jadi begini. Ini doa atau ketika kita berdoa disunatkan begini oleh Nabi. Ini yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali. Dan jangan diangkat ke atas kepala begini. Itu kata Nabi. Ya Ali wahai Sayyidina Ali, la tajhar ojo banterno sapa sira bikira atika kelawan maca sira yakni maca Quran wala bidua ikalan ora kelawan baca donga sira haitsu yusolli ing dalem endi-endi salat sapa anasu menungso fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono haitsu iku yubsidu ngrusakake alaihim ing atase nas salatahum ing salatin nas. Ini banyak sekali yang harus kita pelajari dari hadis ini. Kalau kita terjemah dulu wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, kata Nabi,
Jangan engkau mengeraskan suaramu pada saat kamu membaca Quran dan berdoa, di mana pada saat itu juga di samping kamu ada seorang yang melakukan sholat. Jadi kalau kamu berada di tempat orang yang sholat atau berada di sanding orang yang sholat, hendaknya ketika membaca Quran jangan keras-keras. Begitu juga ketika berdoa juga jangan keras-keras, berbisik-bisik. Agar apa? Tadi Nabi katakan kalau kita baca keras, ya, bacaan Quran kita dan doa kita, maka akan merusak konsentrasi daripada orang yang sholat atau merusak kekhusyuan daripada orang yang sholat. Itu. Jadi pun begitu juga ya, dalam sebuah makalah atau hadis saya pernah itu, kalau kita seandainya baca Quran, di samping kita ada orang yang tidur, itu ternyata juga tidak boleh kita itu keras-keras baca Qurannya, karena mengganggu orang yang tidur. Nah ini artinya apa? Baca Quran itu ibadah, tidur itu ya perbuatan biasa begitu, perbuatan biasa. Tapi dalam kaitan ini kita harus menghormati orang lain meski kita dalam keadaan beribadah. Oleh karena itu kita tidak boleh egois, tidak boleh egois. Mentang-mentang kita mayoritas di Indonesia, kemudian waktu sholat, waktu mengumandangkan adzan dan lain sebagainya, itu keras-keras banget atau sangat keras sekali speakernya, ya, sangat keras sekali speakernya sehingga banyak orang yang terganggu dalam tanda kutip dengan suara keras tersebut. Nah, hendaknya dikembalikan lagi bahwa fungsi daripada adzan itu adalah ya tadkirul sholat kan gitu. Ditadkir untuk mengingatkan kita untuk orang yang sholat. Sehingga nggak ketika suara adzan itu cukup volume seandainya 5 saja begitu, nggak perlu volume 10. Nah, di masyarakat kita kan tidak. Di masyarakat kita itu ya satu musola, satu masjid itu keras-kerasan speaker. Begitu. Yang keras takmirnya mungkin lebih bangga atau jamaahnya lebih bangga mungkin begitu, sehingga lebih keras itu lebih puas bagi mereka. Tidak, ternyata kita kembalikan lagi gitu. Kita kembalikan lagi bahwa dalam ibadah itu la dororo wala diroro juga, tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Contohnya bagaimana dalam satu ibadah yang membahayakan orang lain yang tidak diperbolehkan. Dalam fikih itu ada contoh ketika kita hanya memiliki satu wadah air, ya kan? Yang satu wadah air ini ya sebetulnya bisa kita gunakan untuk wudhu. Tapi karena ada kepentingan lain dalam kaitan ini, kok ternyata kita butuh air tersebut untuk masak, maka kita dahulukan air tersebut untuk masak, bukan untuk wudhu kita. Nah, sementara kita tayamum sebagai pengganti wudhu. Ya, ada juga seandainya ada punya satu timba air, ya kan? Di situ kok ternyata kambing atau hewan ternak kita itu juga membutuhkan air tersebut untuk diminum. Nah, maka kita dahulukan kambing dan hewan ternak kita untuk meminum air tersebut, dan kita pada saat itu tidak usah wudhu menggunakan air tapi tayamum. Nah, ini artinya apa? Jadi di situ ibadah itu, kalau melihat daripada contoh ini tadi, ibadah itu ya tidak boleh membahayakan diri kita, tidak boleh membahayakan diri orang lain atau makhluk lain. Nah, ini perlu dicatat. Sehingga pun di sini dikatakan kalau kita beribadah membaca Quran, maka hendaknya jangan mengganggu orang. Baik itu orang yang lagi tidur, baik itu orang yang lagi sholat, kan gitu. Jangan pula kemudian kita sok-sokan mengatakan, lah ini kan ibadah,
kok dilarang-larang. Bukan masalah ibadahnya yang dilarang, tapi mengganggunya. Loh, baca Quran kok mengganggu? Kalau baca Quran kemudian nggak suka, berarti kamu setan. Oh, kok begitu lagi? Enggak begitu maksudnya. Tapi di sini Islam itu menghargai orang lain, baik di dalam ibadah atau di luar ibadah. Ini penting sekali. Jadi jangan pernah sok-sokan begitu. Ya, ketika kita punya acara resepsi perkawinan yang notabene di situ kita punya speaker besar, lantas kemudian kita style keras-keras lagu sholawatan, kemudian diprotes oleh tetangganya, jangan keras-keras karena sakit tetangganya. Kita harus nurut itu. Jangan katakan, oh mungkin tetangga kita ini yang protes ini kemasukan setan, masa sholawat kok gak suka. Jangan begitu ya, ada bedanya kan gitu. Ada bedanya ya, suka dan tidak suka, dan pada dalam keadaan apa kita suka dan tidak suka itu harus diperhitungkan. Ini penting sekali. Nah, dalam kaitan ini tadi sudah disebutkan la tajhar biqiraatika wala biduaika khaitu yusallin nas. Kamu kalau membaca Quran, berdoa, jangan keras-keras ya. Dimana pada saat kamu membaca doa dan baca Quran itu kamu disanding orang yang melakukan sholat. Nanti kalau kamu baca Quran, doa keras-keras pada saat di samping orang yang lagi sholat, kamu akan mengganggu dia. Nah begitu juga di selain ibadah ya, kita harus hormati mereka. Nah itu dipandang dari segi mengganggunya. Ada juga orang yang membaca Quran, hataman Quran dengan speaker yang fungsinya adalah biar orang-orang itu tahu bahwa dia adalah orang yang hatam Al-Quran, orang yang menghatamkan Al-Quran dalam bacaan, orang yang ahli dalam Al-Quran karena dia baca Al-Quran. Ini juga nggak bagus juga, nanti jadi riya begitu. Jadi Islam itu begitulah. Jangan pula ketika ada orang protes jangan pakai speaker. Nah, ini nggak begitu amat. Karena pada saat ini kita Islamnya kita itu tidak, mudah-mudahan ya, banyak yang tidak Islamnya munafik, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah pada saat itu ketika kita membaca Quran kok kemudian mereka protes, nah ini ada kemunafikan di dalam diri mereka. Nah gitu. Kalau kita sekarang ya insya Allah enggak lah gitu. Ya kita dahulukanlah menghormati orang lain. Kalau kita bisa baca Al-Quran dengan cara dengan cara yang tidak keras, maka baca Quranlah dengan cara yang tidak keras ya, sehingga orang lain tidak terganggu. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man utawi sopone wong iku dzakara iling sapa man Allah ing Allah qoblal fajri ing dalam sadurunge salat fajar. Wa qabla tulu'i syamsi lan ing dalam sadurunge muncule srengenge. Wa qabla hurubiha lan ing dalam sadurunge surupe srengenge. Istaha mongko isin sapa Allahu Allah. Ayu adiba yen to ngadab sapa Allah binari kelawan neraka. Kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, barang siapa yang berzikir Allah, barang siapa yang mengingat Allah dengan cara berzikir sebelum fajar. Ya, ini sebelum fajar itu berarti sebelum sholat subuh. Ya, karena fajar itu fajar sodik dan fajar kadib. Nah, itu adanya pas sebelum subuh ya, fajar kadib itu, fajar sodik itu ya ketika fajar, ketika masuknya waktu subuh. Nah, ketika di sini dikatakan qoblal fajri, maka yang disebut yang dimaksud adalah melakukan zikir sebelum subuh, sebelum sholat subuh. Wa qabla tulu'i syamsi, dan barang siapa yang berzikir pada saat sebelum terbitnya matahari. Wa qabla hurubiha, dan orang yang berzikir sebelum
tenggelamnya matahari. Istahyallahu yu'adzibahu binar. Maka Allah malu untuk menghadap mereka yang berzikir sebelum fajar, yang berzikir sebelum munculnya matahari, yang berzikir sebelum terbenamnya matahari. Allah malu untuk menghadap mereka dengan api neraka. Allah malu. Malu dalam kaitan ini adalah insya Allah kita ya dihindarkan dari api neraka. Begitu ya. Jadi ini keutamaan dari zikir pada saat sebelum fajar, yakni sebelum subuh, dan zikir sebelum keluarnya matahari, yakni setelah subuh, sebelum munculnya matahari, dan kemudian sebelum terbenamnya matahari. Keutamaan itu kita miliki, dan itu dipesankan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ida sholaita ing dalem nalikane salat sapa sira fakut mongko lungguh sapa sira maka naka ing panggonan sira hatta tatlu sehingga muncul apa syamsu srengenge fa inna wa mongko satemene Allah iku yang tubuh nulis sapa Allah liman kedue wong ya jeli sukang lungguh sapa man makana ing panggonane man nulis hujatan ing pahalane haji. Ya Allah. Wa umratan lan umrah, wa idqara qabatin lan memerdekakan budak. Au shadaqati alfi dinarin utawa sedekah 1000 dinar fisabilillah ing dalam dalane Allah. Ya, kalau kita terjemah, wahai Sayyidina Ali, ketika kamu habis sholat subuh, tetapkanlah tempat dudukmu di tempat kamu sholat itu sampai kemudian munculnya matahari. Jadi iktikaf, kalau seandainya ia sholat subuh di masjid berarti iktikaf di masjid. Kalau di rumah berarti di tempat dia sholat, ya, dia tetap di situ saja berzikir, membaca tasbih, membaca sholawat sampai munculnya matahari. Maka orang yang semacam ini akan mendapatkan ya, pahala haji, pahala umroh, pahala memerdekakan budak, dan pahala sodakoh 1000 dinar ya, sodakoh 1000 dinar di jalan Allah. Ini keutamaan orang yang zikir pada saat sebelum munculnya matahari ya. Ada cerita satu ketika Nabi Muhammad itu ceramah di depan sahabat dan di depan ibu-ibu. Pada saat itu Nabi Muhammad itu menjelaskan tentang keutamaan haji dan umroh. Nah, sementara di pojok ada seorang ibu-ibu yang sudah renta. Ia adalah ibu-ibu yang baru masuk Islam, dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak punya apa-apa. Nah, pada saat itu ceramah itu dilakukan di Madinah, bukan di Mekah. Sehingga antara Madinah dan Mekah ini kan jauh. Ibu itu baru masuk Islam dan kemudian mendengar Nabi Muhammad menjelaskan tentang keutamaan haji dan umroh. Pada saat itu ibu itu menangis. Kenapa menangis? Diperhatikan oleh Nabi, kok ada ibu menangis. Ditanya ibu tersebut, kenapa kamu bu nangis? Bagaimana saya tidak menangis ya Rasulullah? Saya ini sudah tua renta. Saya sudah tua renta ya Rasulullah. Lagi pula saya tidak punya harta untuk menunaikan haji. Sementara keutamaan haji itu sangat besar. Kata Nabi, cukup kamu tasbih. Cukup kamu berzikir sebelum sholat, setelah sholat subuh, sebelum munculnya matahari. Nah itu begitu. Jadi ini keutamaannya. Jadi duduk pada saat setelah subuh, sebelum terbitnya matahari untuk berzikir Allah, maka imbalannya adalah seperti umroh dan haji, seperti kita memerdekakan budak dan sodakoh di jalan Allah 1000 dinar. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man utawi sopone wong iku kola
ngucap sapa man kulayamin ing dalem saben-saben dina khamsata wa isrina ing 25 apane marotan ambalane astaghfirullahal adim ing ngucap astaghfirullahal adim li walidayya ila akhirih gitu ya. Wahai Sayyidina Ali, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullahal adim li walidayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat kataballahu min awliyaihi, maka Allah akan menulis orang tersebut sebagai kekasih Allah. Jadi barang siapa yang membaca 25 kali istighfar ini, yakni astaghfirullahaladzim li walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, kemudian maka orang ini akan ditulis sebagai kekasih Allah. Maka di pondok-pondok dulu ketika saya di pondok, bahkan sekarang itu istighfar ini menjadi wirid ba'dal maktubah ya, menjadi wirid setelah kita melakukan sholat fardu. Di sana dibaca 3 kali ya, dibaca 3 kali ya, setelah sholat dibaca 3 kali, kemudian ya, dibaca 3 kali setiap sholat maktubah itu. Nah, sementara sholat maktubah ada 5 kan gitu, ada 5. Kalau 3 kali 5 berarti masih 15, kurang ya 25 di sini. Ya ditambah ya kan gitu, ditambah astaghfirullahaladzim li walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, itu dibaca 25 kali, maka kita dicatat sebagai kekasih Allah. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man utawi sopone wong iku kolah dawuh sapa man kula yaumin ing dalem saben-saben dina dawuh la ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ing lafat la ilaha illallah qabla kulli ahadin ila akhirih. La ilaha illallah, ora ana pangeran iku maujud illallah ing kejaba Allah qabla kulli ahadin ing dalem sadurunge saben-saben suwiji-wiji. La ilaha illallah, ora ana Tuhan selain Allah ya. La ilaha illallah, ora ana pangeran iku maujud illallah ing kejaba Allah. Illallahu ya, sorry. Karena ilah itu huruf istisna. Kalau huruf istisna didahului adat nafi, adat salbi juga, itu tidak berfungsi. Harusnya ilallah kan gitu. Tapi karena didahului la, itu la salbi atau la nafi, maka kemudian tidak berfungsi amalannya. La ilaha illallah, la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu angin kejaba Allah ba'da kulli ahadin ing dalem sawise saben-saben suwiji. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu angin kejaba Allah ya beka tetep sapa Rabbuna pangeran kita. Wayafna lan hancur lan sirna apa kulu ahadin saben-saben suwiji-wiji lam ya beka kang ora tetep. Malakun kang iku dadi raja fis samawat ing dalem pira-pira langit fis samawat ing dalem pira-pira langit ilastaghfara angin kejaba den ampuni lahu kedeman, ilastaghfara yang kejaba diampuni atau ilastaghfara yang kejaba ngampuni sapa Allah lahu kedeman. Jadi Nabi mengatakan barang siapa ya Ali membaca setiap hari la ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah ya baqa rabbuna wa yafna kulli ahadin,
lam yabqa malakun fis samawat. Barang siapa yang baca ini setiap hari, maka orang tersebut diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Nah, kalau kita terjemahkan la ilaha illallah qabla kulli ahadin, tiada Tuhan selain Allah sebelum adanya sesuatu. Ya, jadi sebelum adanya sesuatu itu tidak ada apa-apa kecuali Allah. Sementara kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam teologi kita mengatakan keberadaan Allah itu tidak diawali sesuatu dan akhirnya Allah juga tidak diakhiri sesuatu. Artinya apa? Keberadaan Allah tidak melalui proses sebagaimana adanya makhluk. Makhluk contohnya manusia diawali ketidakadaan. Nah, itu yang disebut dengan tidak diawali sesuatu. Manusia diawali ketidakadaan, artinya ketiadaan itu adalah sesuatu. Nah, Allah adanya tidak diawali ketidakadaan. Jadi Allah itu awal, ya, tidak ada yang mengawali, ya, akhir tidak ada yang mengakhiri. Itu bisa dikatakan begitu. Maka di sini disebutkan la ilaha illallah qabla kulli ahadin, tidak Tuhan selain Allah, ya, sebelum adanya setiap sesuatu. La ilaha illallah ba'da kulli ahadin, dan tidak ada Tuhan selain Allah setelah, ya, adanya sesuatu. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahadin. Tiada Tuhan selain Allah yang kekal. Ya. Tiada Tuhan selain Allah yang Tuhan kita itu kekal. Dan selain Allah adalah sesuatu yang bakal hancur dan lebur dan sirna. La yabqa, lam yabqa malakun fis samawat. Lam yabqa malakun fis samawat. Yang mana tidak ada ketetapan kerajaan bisamawati dalam di atas langit kecuali kerajaannya Allah, kan itu. Ilastaghfar itu. Ini kita akan diampuni ketika membaca la ilaha illallah qabla kulli ahadin ila akhiri tadi. Allahumma du Gusti Allah. Ya Ali wahai Sayyidina Ali, man utawi sapane wong iku kala donga sapa man atau maca sapa man kula yaumin ing dalam saben-saben dina. Donga Allahumma du Gusti Allah barik mugi paring berkah jenengan limaring ingsun fil mauti ing dalam mati ingsun. Wa fi malan ing dalam perkara badal mauti ing dalam sawise mati ingsun. Lam yuhasib mongko ora nisab sapa hu ing man sapa Allah bima kalan perkara fala kang agawe sapa man hu ing ma fid dunya ing dalam dunya. Waman utawi sapa ne wong iku kabaro maca takbir sapa man mi'ata maratin ing 100 kali qabla syamsi ing dalam sadurunge muncule fajar. Wa mi'atan lan 100 qabla ghurubi ing dalam sadurunge surupe srengenge kataba mengko nulis sapa Allah la kedema tawaba mi'ati abidin ing ganjarane 1000 wong kang ahli ibadah. Wa mi'ata mujahidin lan 100 mi'ati ibadin, ya, 100 ahli ibadah. Wa mi'ati mujahidin lan 100 ganjarane 100 wong mujahid fisabilillah yang dalam dalane Allah taala mahlur sapa Allah. Wa man utawi sapane wong iku sholawat sapa man alaya ing atase ingsun kula yaumin ing dalam saben-saben dina walailatin lan wengi mi'ata maraten ing 100 ambalan wajibat mongko wajib lahu kedeman apa syafaat ingsun, ya Allah. Wa kasratul istighfari utawi ngakeh istighfar iku rihsun dadi tameng litaibina keduwe wong kang tobat minan nari saking neraka. Kata Nabi Muhammad berwasiat kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, barang siapa yang mengucapkan doa Allahumma barik li fi mauti wa fi ma ba'dal mauti
maka orang tersebut ya setiap hari ya, barang siapa yang setiap hari membaca Allahumma barik li fi mauti wa fi ma ba'dal mauti, orang tersebut yang membaca ini lam yuhasibhu Allahu fi ma fa'alahu fid dunya. Orang tersebut tidak akan dihisab tentang apa yang dikerjakan saat di dunia. Tidak dihisab itu berarti tidak dilanjrat. Tidak dilanjrat itu tidak diperhitungkan amal-amal jeleknya di dunia. Ya. Ini bacanya Allahumma barik li fi mauti wa fi ma ba'dal mauti. Allahumma barik li fi mauti wa fi ma ba'dal mauti. Kalau kita terjemah, ya Allah, berkahi saya setelah mati, dalam mati saya. Berkahi saya dalam mati saya. Nah, berkahi saya dalam saat mati saya dan setelah mati saya. Maka orang semacam ini ketika membaca ini, insya Allah ya tidak akan dihisab oleh Allah, tidak akan dilanjrat oleh Allah, tidak akan ditanya oleh Allah. Wa man kabara mi'ata marratin qabla syamsi wa mi'ata qabla al-ghurubi kataballahu thawaba mi'ata abidin wa mi'ata mujahidin fisabilillah. Barang siapa yang membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, pada saat sebelum munculnya fajar, yang mereka baca takbirnya itu 100 kali, maka ya saya ulang lagi, barang siapa yang membaca takbir sebelum munculnya fajar dan sebelum terbenamnya fajar ya, baca takbirnya 100 kali, maka orang semacam ini akan ditulis mendapat imbalan pahala berapa? 100 imbalan pahalanya orang yang ahli ibadah, 100 imbalannya orang yang mati syahid atau mujahid ya, mujahid di jalan Allah. Jadi cuman Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebelum fajar shodiq, sebelum sebelum munculnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar itu, maka akan mendapatkan pahala 100 dari pahala orang yang ahli ibadah dan 100 dari pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Dan kata Nabi kepada Sayyidina Ali, wa man sholla alayya kulla yaumin wa lailatin mi'ata marrah wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari hanya 100 kali, maka wajib baginya mendapat syafaatku kelak di akhirat. Syafaat itu pertolongan. Pertolongan bagaimana? Pertolongan di mana kita pada saat itu membutuhkan pertolongan para nabi untuk tidak merasakan panas, untuk tidak merasakan takut, untuk tidak merasa dan lain sebagainya. Ya, untuk meringankan beban kita di neraka, itu syafaat namanya. Dan kita butuh itu. Nah, caranya biar dapat syafaat adalah bersolawat kepada Nabi hanya 100 kali setiap hari, maka akan mendapatkan syafaat insya Allah. Yang penting ikhlas kan gitu. Wa kasratul istighfar utawi akene wa kasratul istighfar rihsun litaibin minan nar. Orang yang banyak beristighfar kepada Allah ya, orang yang banyak minta ampun kepada Allah, maka istighfarnya akan menjadi tameng nanti ketika kita di neraka. Mudah-mudahan kita tidak ada di neraka, atau mudah-mudahan kita jauh daripada neraka ya, sehingga kita bisa masuk surga. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita paham dan diberi hidayah oleh Allah. Dari saya mohon maaf, segala kebenaran itu hanya milik Allah. Allahu a'lam bishawab. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.